Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. 大漠才能磨灰，尊心烧杯。少年泪，清风随，似流岁。 Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Karena penatua kedua bersikeras membiarkan penatua Wuchen menjadi penguji, saya akan melakukan apa yang dia katakan, ucap Soyan. Kekuatan Elder Wuchen adalah Dozong bintang 8 yang asli. Dia bahkan lebih kuat dari Feitian dari Pavilium Utara Petir Angin. Apakah Anda yakin ingin membiarkan dia menjadi penguji? Ucap kepala lembah Tangzhen. Soyan perlahan mengangguk, matanya menyapu ke arah penatua ketiga yang sedikit terkejut dengan kata-katanya. Meskipun kekuatan Wucheng ini tidak lebih lemah dari Feitian, Soyan saat ini sudah melangkah ke kelas Dozong. Kekuatannya berkali-kali lebih kuat daripada ketika dia dikejar oleh Feitian saat itu. Seharusnya tidak sulit dipercaya seperti yang dibayangkan oleh orang biasa untuk bertahan selama 10 pertukaran di tangan Wuchen. Terlebih lagi jika dia benar-benar didorong hingga batasnya, dia juga akan membuat orang tua ini sedikit menderita hari ini. Tangzhen mengerutkan kening lebih erat ketika dia melihat Soyan menganggukkan kepalanya. Dia berkata dengan cemas, "Karena Anda telah membuat pilihan ini, saya yang lama tidak memiliki metode lain. Anda hanya memiliki satu kesempatan. Jika Anda gagal lulus ujian, kemungkinan Skyfire perubahan 3 misterius tidak memiliki afinitas dengan Anda. Karena itu saya harap Anda memiliki rencana lain," ucap kepala lembah Tangzhen. Kepala lembah yakinlah bahwa aku yang lama sadar bahwa dia telah membantu lembah api pembakar. Karena itu saya tidak akan menyakitinya. Jika Skyfire perubahan 3 misterius bukanlah teknik rahasia tingkat atas dari lembah api pembakar, saya yang lama tidak akan campur tangan. Karena itu saya harap kepala lembah akan memaafkan saya, ucap penatua ketiga. Tangzhen meliriknya sebelum mengucapkan 3 kata dari mulutnya. Bertele-tele dan keras kepala, ucap kepala lembah Tangzhen. Penatua ketiga tidak berkomitmen dalam menghadapi evaluasi Tangzhen. Selama dia bisa mencegah teknik rahasia seperti itu mendarat di tangan orang luar, tidak apa-apa jika dia bertele-tele. Tempat ini agak terlalu kecil, kita akan memulai tes di luar. Selain itu saya pikir para murid di lembah akan sedikit tertarik dengan ini. Mari kita biarkan mereka mengamati. Itu akan bermanfaat bagi mereka. Karena kamu telah membantu kepala lembah memperbaiki pil api Bodhisattva, kamu akan diizinkan untuk memilih metode ki lembah api membakar atau teknik Dou yang bahkan tidak termaksud dalam kategori tingkat atas. Jika kamu gagal dalam ujian, ucap penatua ketiga. Itu tidak perlu. Selain itu penatua ketiga lebih baik menunggu hasil ujian tes sebelum mengucapkan kata-kata seperti itu. Jika tidak, Anda akan kesulitan mengambil wajah Anda jika terjadi perubahan tak terduga, ucap Soyan. Anak muda hari ini memang sombong. Baiklah, saya yang lama akan melihat bagaimana Anda akan menyebabkan saya yang lama tidak dapat mengambil kembali wajah saya, ucap kepala lembah Tangzhen. Soyan berdiri di luar aula besar. Ekspresinya tenang, tetapi Douki di tubuhnya mulai perlahan melonjak. Banyak sesepuh dari lembah api pembakar telah berkerumun keluar. Yang memimpin mereka secara alami adalah Tangzhen dan Huo'er serta 2 sesepuh. Karena aula besar ini menjadi tempat yang sering dikunjungi oleh banyak murid lembah api pembakar, cukup banyak murid ini yang melihat para sesepuh ketika mereka baru saja muncul. Dari barisan ini semua murid tahu bahwa sesuatu telah terjadi bahkan tanpa diberitahu. Dalam waktu kurang dari 10 menit lingkungan aula besar itu penuh sesak dengan sosok manusia. Kesenjangan antara kekuatannya dan Soyan seperti langit dan bumi. Tangzhen yang berada di tangga mengurutkan kening saat dia melirik Wuchen. Saat itu matanya tanpa daya menoleh ke Soyan saat dia bertanya, "Apakah kamu benar-benar yakin?" ucap kepala lembah Tangzhen. Soyan tersenyum dan mengangguk ke Tangzhen di hadapan kata-kata ini. Wuchen memang sangat kuat, tapi dia memiliki kepercayaan diri untuk bertahan selama 10 pertukaran. Sungguh orang yang keras kepala. Tangzhen hanya bisa menghela nafas saat dia melihat Soyan mengangguk.
Senyum di wajah Wu Chen meningkat ketika dia melihat bahwa Soyan tidak berubah pikiran di tengah jalan. Dia memandang Soyan dan berbicara dengan senyum tipis. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Jika Anda bisa bertahan selama 10 pertukaran di tangan saya yang lama, itu akan dianggap sebagai kemenangan Anda. Skyfire perubahan 3 misterius juga akan menjadi milik Anda. Namun jika Anda gagal untuk bertahan, itu hanya berarti Anda tidak memiliki hubungan apapun dengan Skyfire perubahan 3 misterius, ucap Wu Chen. Tidak perlu untuk memperingati seperti ini, Penatua Wu. Jika saya gagal bertahan, saya yang kecil akan segera pergi dan tidak akan mengharapkan tentang metode Qi atau keterampilan Dou yang lainnya, ucap Soyan. Wu Chen dengan lembut maju selangkah. Dou Qi merah menyala yang luar biasa agung melonjak keluar dari tubuh Wu Chen. Pada saat ini rambut putihnya berhamburan dan jubah merahnya berkibar. Dou Qi merah menyala itu seperti awan api yang meresap ke udara. Mata Wu Chen yang awalnya biasa dan tenang juga memancarkan cahaya yang menusuk. Dia melihat ke Soyan sementara suaranya mengandung nada yang kuat dan menakutkan. Apakah kamu siap? Soyan dengan lembut mundur 2 langkah. Dou Qi mulai mengalir dengan cepat di dalam tubuhnya. Ekspresinya juga berangsur-angsur menjadi serius. Segera dia memberi isyarat dengan tangan kanannya dan berkata, "Serang saya," ucap Soyan. Wu Chen tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini. Di bawah pengaruh Dou Qi yang agung, tawa itu terdengar seperti guntur yang bergema di langit. Wu Chen maju selangkah dan tubuhnya langsung menghilang. Di mata murid biasa lembah api pembakar, Wu Chen tampaknya telah menghilang dengan cara yang aneh. Namun di mata Soyan dan mereka yang memiliki kekuatan yang sama atau lebih besar, mereka samar-samar melihat sosok merah menciptakan ledakan sonik yang memekakan telinga saat sudah tiba. Tinju merah menyala muncul dengan cara yang aneh menabrak dada Soyan. Segera itu membawa suara dalam saat menembus dadanya. Bayangan? Hah? Ini seharusnya gerakan 3.000 petir dari pavilion petir angin kan? Menarik, ucap Wu Chen. Wajah Wu Chen tidak menunjukkan perubahan sedikit pun setelah pukulannya terbukti sia-sia. Dia tersenyum dingin dan menghancurkan bayangan itu. Api berlama-lama di kedua tangannya dan tangannya dia secara bertahap menjadi sedikit lebih besar. Soyan melintas dan muncul sekitar beberapa puluh meter di sebelah kiri Wu Chen. Dia menundukkan kepalanya dan melirik pakaian hitamnya yang sedikit hangus. Sebuah keterkejutan juga melintas di matanya. Kekuatan ini memang cukup besar. Namun setelah serangan sebelumnya, Soyan bisa memperkirakan kecepatan Wu Chen tampaknya lebih rendah dari Fei Tian. Namun kekuatan serangannya jauh lebih kuat daripada serangan Fei Tian. Jika Soyan terkena serangan tingkat seperti itu, dia akan segera kehilangan kekuatan tempurnya. Tubuh Soyan baru saja bergerak ketika tangan besar berwarna merah menyala tiba-tiba menyapu pakaian di dekat perut Soyan. Dou Qi panas yang terkandung dalam nyala api menyebabkan kulit Soyan terasa sedikit sakit. Tangan kapas yang murni, teriak Wu Chen. Sebelum Soyan bisa dengan cepat menarik kembali setelah nyaris menghindari tangan besar ini, dia melihat tangan merah yang berapi-api itu secara aneh memanjang setengah ukurannya. Pergelangan tangan itu berbalik dan menghantam pinggang Soyan. Bang! Suara rendah dan dalam muncul dalam tubuh Soyan terbang kembali di tengah seruan dari kerumunan. Setelah itu kakinya menginjak udara kosong, memaksanya untuk berguling di udara. Dia mendarat dengan satu lutut di tanah dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Jejak darah samar-samar hadir di sudut mulutnya. Keterampilan Dou aneh Wu Chen telah menyebabkan dia menderita kerugian besar. Tubuh Wu Chen juga muncul, tangannya yang merah menyala mengepal saat dia melihat Soyan. Dia dengan samar berkata, "Tangan kapas yang murni adalah satu keterampilan Dou kelas tinggi dari lembah api yang membara. Jika seseorang mencapai penguasaan penuh, seseorang akan dapat membuat tangannya terulur sesuai keinginannya. Itu akan bisa mendapatkan efek yang cukup unik saat bertarung dengan orang lain," ucap Wu Chen. "Kamu memang layak menjadi penatua ketiga dari lembah api membara. Teknik ini memang mengagumkan," ucap Soyan menghapus bekas darah di sudut mulutnya. Api Fallen Heart Flame dengan cepat melonjak dan menelan kekuatan tersembunyi sebelumnya. Setelah itu dia menatap Wu Chen dan tertawa. "Serang lagi," ucap Soyan. Wu Chen terkejut ketika dia melihat Soyan yang tidak jatuh akibat pukulan sebelumnya. Dia segera menyatukan alisnya.
Tangan kapas yang murni ini tidak hanya akan menangkap lawan yang lengah, tetapi serangannya juga membawa kekuatan tersembunyi yang liar dan ganas yang terbuat dari api. Kekuatan ini mampu memasuki tubuh orang lain dan menyebabkan sejumlah besar kehancuran. Bahkan jika orang lain dapat dengan cepat bereaksi dan menghindari cedera itu akan menyebabkan pihak lain membagi fokusnya saat terjerat dengan kekuatan tersembunyi itu. Namun mengapa Soyan baik-baik saja? Orang ini benar-benar tidak mendapatkan reputasinya tanpa bukti. Sepertinya aku meremehkanmu, ucap Wu Chen. Wajah Wu Chen berangsur-angsur berubah serius saat pikiran ini melintas di hatinya. Tangannya yang besar dan merah menyala juga menjadi lebih cerah. Pada saat yang sama nyala api seperti Douki perlahan melonjak dari bawah kedua kakinya. Aku yang lama juga ingin mengalami gerakan 3000 petir dari pavilion petir angin. Saya ingin melihat apakah langkah batu penghancur langit lembah api pembakaran saya lebih kuat atau apakah gerakan 3000 petir mereka lebih baik, teriak Wu Chen. Suara teredam muncul. Batu keras di bawah kaki Wu Chen retak, tubuhnya menghilang. Keseriusan di wajah Soyan menjadi lebih padat begitu Wu Chen menghilang. Sosok manusia merah menyala itu membawa ledakan sonik saat dia bertabrakan dengan kejam dengan bayangan Soyan. Sosok manusia merah menyala itu segera menstabilkan tubuhnya setelah melesat. Ledakan sonik meletus di depannya dan retakan muncul di tanah. Tubuhnya seperti roket yang terbang ke udara. Dalam sekejap dia telah muncul di depan Soyan. Kecepatan yang sangat cepat, ucap Soyan. Ekspresi Soyan berubah saat dia melirik sosok merah yang mendekat dalam sekejap. Penguasa berat muncul di tangan Soyan sementara pembuluh darah di lengannya berdebar kencang. Penguasa aliran tubuh 6 sendi, api 6 sendi, teriak Soyan. Langkah pertama yang digunakan Soyan adalah gerakan terkuat dari penguasa aliran tubuh 6 sendi. Dia tidak menahan apa-apa karena Soyan jelas menyadari bahwa pertarungan dengan bintang 8 Dozong adalah salah satu yang sangat sulit. Penguasa yang berat baru saja diayunkan ketika sosok merah muncul. Tangan besar penuh cahaya merah menghantam penguasa berat. Akhirnya mereka bertabrakan dan keduanya mundur mengenai dinding di sekitar aula besar. Serang lagi, ucap Soyan. Setelah dengan lembut melambaikan lengan bajunya, Wu Chen menyipitkan matanya dan dia menatap Soyan dari kejauhan. Teknik yang kau tunjukkan barusan ini bukan skill Dou yang buruk, dan itu sangat kuat. Namun kesenjangan antara kekuatan kita terlalu besar. Kemungkinan bahkan saya tidak akan berani menerima seranganmu dengan mudah. Namun jika Anda hanya memiliki keterampilan ini, kemungkinan Anda tidak akan dapat menanggung 5 pertukaran yang tersisa, ucap Wu Chen tersenyum. Suara Wu Chen baru saja terdengar ketika kakinya sekali lagi dengan keras menyerbu ke depan. Lantai batu di depan kakinya hancur berantakan. Sekejap mata dia muncul di depan Soyan yang berjarak 100 meter. Sosok merah melintas di mata hitam gelap Soyan. Wajahnya sedikit berubah dengan gerakan 3000 petir digunakan secara refleks. Tubuhnya juga baru-baru menarik beberapa langkah. Sosok merah tiba tepat saat Soyan mundur. Sosok itu meraih pakaian Soyan, merobek pakaiannya dan menyebabkan jejak darah muncul. Wu Chen secara acak membuang potongan kain itu. Dia melirik Soyan yang dengan cepat menarik diri. Ekspresi Soyan sedikit suram. Memang ada terlalu banyak kesenjangan antara Dozong bintang 8 dan Dozong bintang 1. Jika dia tidak mengandalkan efek dari gerakan 3000 petir, kemungkinan Soyan sudah terluka oleh Wu Chen. Jika ini terus berlanjut, sepertinya aku benar-benar mengalami kesulitan bertahan tanpa menggunakan Angry Buddha Lotus Flame, ucap Soyan. Kali ini aku akan benar-benar mengakhiri ini, ucap Wu Chen. Tubuh Wu Chen muncul di depan Soyan. Tangan besar yang berisi cahaya api dengan kejam menghantam punggung Soyan. Setelah Soyan terlempar jauh terkena serangan ini, Wu Chen sekali lagi melesat dan dengan kejam menerkam leher Soyan. Akui kekalahanmu. Jika aku yang lama ingin membunuhmu, kamu pasti sudah kehilangan nyawamu, ucap Wu Chen. Tiba-tiba tubuh Soyan meledak tepat di depan mata Wu Chen. Namun ternyata itu hanyalah cloning. Wu Chen terkejut saat dia sudah ditipu oleh tubuh cloning yang bahkan seperti bernyawa. Sosok asli Soyan yang berada di kejauhan dengan dingin saat dia berkata, 9 pertukaran, ucap Soyan. Adegan yang tiba-tiba menyebabkan sebagian besar orang yang hadir merasa terpana.
Bahkan Wuchen yang terlibat terkejut sejenak, setelah itu dia tiba-tiba bereaksi terhadap situasi tersebut. Matanya segera mendarat di tempat yang tertutup debu. Pada saat ini debu secara bertahap menjadi lebih tipis. Sosok yang tidak jelas perlahan keluar dari sana. Segera wajah Soyan yang sebenarnya muncul di depan mata semua orang. Tubuh spiritual, ucap kaget Wuchen. Ekspresi Wuchen berangsur-angsur berubah suram. Soyan tanpa sadar tersenyum ketika dia melihat wajah suram Wuchen. Orang tua ini telah ditipu olehnya. Tangzhen perlahan mengangguk di tangga, matanya mengandung beberapa kekaguman. Soyan bisa menggunakan teknik ini untuk mengalihkan Wuchen. Jika cloning spiritual itu sedikit lebih kuat, kemungkinan Soyan akan mampu mengatasi 10 pertukaran ini. Tang Hooer di sampingnya juga menghela nafas lega. Dia segera meringkuk mulutnya dan tertawa. Soyan ini benar-benar licik, hahaha. Wuchen sedang melihat Soyan yang tersenyum dengan ekspresi muram di dalam medan pertempuran. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam dan berkata, "Aku yang dulu memang meremehkanmu, namun Anda tidak perlu terlalu bahagia. Masih ada satu pertukaran terakhir. Kali ini aku yang dulu pasti tidak akan menahan diri," ucap Wuchen. Ekspresi Tangzhen dan yang lainnya di tangga sedikit berubah ketika mereka melihat aura ini. Mereka semua sadar bahwa kali ini akan menjadi akhir dari pertarungan yang serius. Orang tua ini benar-benar menjadi tidak tahu malu akhir-akhir ini, ucap Tangzhen. Wuchen tidak merasakan kemarahan Tangzhen. Pada saat ini hatinya juga dipenuhi dengan kemarahan. Dia telah menderita kerugian di tangan Soyan, meskipun kekuatannya ini adalah sesuatu yang sulit dia terima. Terlebih lagi ini telah terjadi di depan begitu banyak orang. Energi alam di sekitar Wuchen telah menjadi liar, ganas di bawah pengaruh api Douqi yang agung dan perkasa. Tubuh Wuchen berubah menjadi cahaya api yang melesat seperti kilat. Dalam waktu singkat dia muncul di atas kepala Soyan. Soyan mengangkat kepalanya untuk melihat Wuchen yang mendekat. Senyum dingin juga perlahan muncul di wajah Soyan. Dia mengangkat tangannya, sebuah teratai api 3 warna yang indah muncul di depan mata semua orang. Ekspresi Tangzhen langsung berubah saat teratai api 3 warna muncul. Fenomena yang tidak biasa ini mengakibatkan ekspresi semua orang berubah. Bahkan Tangzhen mengungkapkan ekspresi terkejut di matanya. Teratai api 3 warna yang aneh itu sepertinya menyembunyikan kekuatan penghancur yang menakutkan. Selain itu, kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang dia rasa agak akrab dengannya. Ini adalah kekuatan api surgawi, ucap Tangzhen. Karena Anda tidak ingin membiarkan saya bersenang-senang, saya akan membuat Anda membayar harga untuk itu, ucap Soyan. Sebuah ekspresi setan melintas di mata hitam gelap Soyan. Tangannya tiba-tiba diayunkan dan teratai api 3 warna yang indah melesat. Wuchen mengeluarkan raungan marah saat lotus api menembak. "Dominasi segel setan api," teriak Wuchen. Raungan baru saja terdengar ketika cahaya segel api merah misterius segera melonjak. Simbol itu jatuh dari tangan Wuchen pada saat itu sebelum berubah menjadi cahaya yang mengejutkan. Bahkan ruang berguncang karena kekuatannya yang menakutkan saat dia turun. Cahaya dan teratai 3 warna melayang lebih dekat. Dalam sekejap keduanya bertabrakan antara Wuchen dan Soyan. Mereka mengandung kekuatan yang menakutkan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh tempat itu sunyi ketika keduanya bertabrakan. Ekspresi wajah semua orang yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah terhenti pada saat ini. Keheningan yang tidak biasa semacam ini hanya berlangsung selama 1 tarikan nafas. Setelah itu badai energi yang menakutkan, bahkan seorang elit Daozong langsung muncul di tempat di mana keduanya bertabrakan. Segera keduanya tampak telah menerima pukulan berat saat mereka memuntahkan seteguk darah segar. Tubuh mereka tampak seperti layang-layang dengan tali yang dipotong saat mereka terbang mundur. Mereka mendarat dengan berat, menggosok dan menciptakan bekas luka sepanjang 100 meter di tanah. Baru kemudian apakah mereka perlahan berhenti. Setelah keduanya dikirim terbang, badai energi yang menakutkan mulai meningkat. Badai energi yang sangat besar menyebar di seluruh tempat. Tekanan ganas dan keras yang menghujani badai menyebabkan ekspresi mereka yang hadir tanpa sadar berubah. Gelombang demi gelombang serangan energi terus menyebar.
Bahkan beberapa pohon besar di hutan yang jauh pecah setelah terlibat oleh kekuatan itu. Wajah Tang Zhen serius, tidak ada yang mengharapkan hal-hal berubah menjadi keadaan ini. Ini hanyalah sebuah ujian, tetapi hal-hal yang diciptakan tampak seolah-olah seseorang mencoba untuk menghancurkan seluruh lembah api yang membara. Jika saya tidak mengurus kekacauan ini, kemungkinan lembah api pembakar akan berubah menjadi kekacauan oleh hal semacam ini, ucap Tang Zhen. Tang Zhen hanya bisa menghela nafas perlahan setelah terdiam beberapa saat. Dia melirik penatua kedua di sampingnya. Penatua kedua bergetar karena pandangan Tang Zhen. Wajahnya segera ditutupi dengan senyum pahit. Dia tahu bahwa masalah hari ini benar-benar membuat Tang Zhen marah. Tang Zhen kakinya perlahan melangkah ke depan. Tubuhnya langsung berteleportasi di depan badai energi yang sangat besar di langit. Dia menciptakan dua ruang spasial antara pelindung dan membungkus badai. Badai energi yang berputar cepat dilemparkan ke garis spasial ketika dengan cepat diperbaiki. Dalam sekejap itu benar-benar menghilang. Tang Zhen menghela nafas setelah menyelesaikan badai energi. Dia membalikkan tangannya yang agak gemetar di bawah lengan bajunya. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang teknik setan api yang mendominasi. Mustahil baginya untuk menciptakan badai energi yang begitu menakutkan. Dengan kata lain, sepertinya badai kali ini dipicu oleh lotus api misterius. Soyan ini memang bukan orang biasa. Dia bisa mendapatkan api surgawi untuk melepaskan kekuatan seperti itu. Lembah api pembakaran saya telah mengendalikan api petir 9 naga selama bertahun-tahun. Tetapi kami tidak dapat mencapai tahap seperti itu. Bocah ini benar-benar luar biasa, ucap Tang Zhen. Tang Zhen menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia tanpa sadar menghargai bakat seperti itu. Namun setelah berpikir-pikir, Soyan kemungkinan sudah memiliki seorang guru agar dia mencapai tingkat seperti itu. Segera kekecewaan melintas di matanya. Mata Tang Zhen menyapu di bawahnya saat dia berdiri di langit. Setelah itu berhenti di tempat Soyan dan Wu Chen. Pada saat ini keduanya berjuang sejenak sebelum berdiri dengan susah payah. Mereka saling memandang dari kejauhan, ada beberapa provokasi dalam tatapan mereka. 10 pertukaran sudah berakhir. Wu Chen, kamu telah kalah, teriak Tang Zhen. Wu Chen yang tampak menyedihkan terkejut ketika dia mendengar suara Tang Zhen. Segera dia menggertakkan giginya dengan enggan. Dia tidak menyangka bahwa dia akan kalah dari generasi yang lebih muda. Hasil yang sama sekali tidak terduga. Meskipun dia tidak puas, hatinya tanpa sadar menjadi dingin ketika dia mengingat badai energi yang menakutkan dari sebelumnya. Jika dia tersapu ke dalamnya, kemungkinan dia akan setidaknya berakhir dengan cedera yang serius. Soyan menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Ekspresinya samar-samar mengandung pucat. Namun ada panas yang lebih besar untuk itu. Saat itu lotus api 3 warna tidak dapat melakukan apapun pada Dozong bintang 8. Sekarang bagaimanapun itu sudah cukup kuat untuk melakukan beberapa kerusakan. Dengan kata lain, dia memiliki metode lain untuk berurusan dengan seorang ahli tingkat ini di masa depan. Mata Tang Zhen beralih ke Soyan. Dia tersenyum sedikit dan suaranya menjadi sedikit ramah. Karena Wu Chen sudah kalah, menurut aturan Skyfire perubahan 3 misterius seharusnya menjadi milikmu. Selamat, ucap kepala lembah Tang Zhen. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa.